Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Sebelum kita mendengar salur renungan pada pagi ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk naikkan lagu Allah Peduli. Seterusnya dipersilakan Pastor untuk membuat perkongsian. Shalom semua, saudara-saudari. Selamat pagi pada kita semua pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita sama-sama mendekatkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya bawa kita di dalam doa pembukaan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, ya Tuhan, saat ini kami mahu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberi kami kebijaksanaan untuk memahami setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu sebentar nanti. Biarlah setiap kami di sini mempunyai satu keadaan, situasi yang tenang untuk kami mendekati Engkau, mendengarkan firman-Mu melalui renungan yang singgah pada pagi hari ini. Kami serahkan saat ini
Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada saat ini saya ingin bawakan kepada kita satu tema ataupun satu tajuk bagi kita. Tajuk kita pada pagi hari ini adalah harapan dalam kegelapan. Harapan dalam kegelapan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Filipi bab 4 ayat 6. Filipi bab 4 ayat 6. Saya pasti kita semua tahu ayat ini. Kita sama-sama membuka Alkitab kita bersama-sama, ataupun kamu boleh dengar ketika saya membaca ayat ini kepada kamu sebentar nanti. Dalam Filipi bab 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Jangan khawatir akan apapun. Dalam segala hal berdoalah dan mintalah kepada Allah apa yang kamu perlukan. Apabila berdoa kepada Allah, hendaklah kamu selalu mengucap syukur. Saudara-saudari yang saya kasihi, tajuk kita pada pagi hari ini sekali lagi saya tekankan di sini adalah harapan di dalam kegelapan. Saya pasti kita semua pernah melalui satu situasi di mana kita merasakan hidup kita sangat sempit, ya. Bukan sempit baju, ya. Bukan sempit baju ataupun pakaian yang tidak muat, tetapi kehidupan kita yang sangat sempit dengan berbagai masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudari, harapan di dalam kegelapan, tajuk kita ini mengingatkan kepada kita akan satu ayat ini yang kita telah bacakan tadi. Ayat ini mengingatkan dan menyatakan kepada kita, jangan khawatir akan apapun dalam segala hal. Dia mengatakan di sini dalam segala hal tidak perlu kita khawatir. Tidak perlu kita risau dalam segala hal. Maksudnya merangkumi semua perkara. Tidak ada yang tertinggal. Segala hal, segala perkara. Apa yang kamu susah hati, apa yang kita pikirkan pada saat ini, itu merangkumi apa yang dimaksudkan oleh ayat ini. Dalam segala hal tidak perlu kita khawatir. Tetapi apa? Tetapi mintalah kepada Allah apa yang kamu perlukan. Ini juga satu penekanan yang saya ingin tekankan kepada kita. Apa yang kita minta adalah apa yang kita perlukan. Ayat ini tidak menyatakan kepada kita mintalah apa yang kamu inginkan. Tetapi ayat ini menyatakan kepada kita, mintalah apa yang kamu perlukan. Bagaimana kita boleh menghadapi situasi gelap? Situasi gelap kita lalui karena keinginan manusia. Karena keinginan daging manusia, oleh itu telah membawa kita ke dalam kegelapan. Ya, jadi dalam kegelapan itulah yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, harapan di dalam kegelapan itu, yaitu berbalik kembali. Jangan memikirkan apa yang kita inginkan, tetapi pikirlah apa yang kita perlukan dan mintalah kepada Allah Bapa kita. Mintalah kepada Allah Bapa kita apa yang kita perlukan. Tuhan kita bukanlah seperti Doraemon. Kalau semua tahu cerita Doraemon, Nobita selalu minta apa yang dia inginkan kepada Doraemon. Ya, kita bukan Nobita, ya. Kita adalah anak Tuhan yang dikasihi. Dikasihi dengan cara yang didikan yang sangat bagus. Didikan yang diberikan adalah meminta apa yang perlu, bukan meminta apa yang diinginkan. Oleh itu, saudara-saudari, kita menghadapi kegelapan, kita menghadapi kesusahan, semua karena diri kita sendiri. Tidak perlu kita menyalahkan Tuhan yang membawa kita dalam situasi itu. Tuhan tidak pernah membawa kita dalam situasi yang membuat kita rasa menderita, susah, gelap. Tetapi keinginan manusia, keinginan kita itu yang membawa kita
ke dalam kegelapan. Oleh itu tajuk kita mengingatkan kepada kita, jangan risau, kita masih ada harapan di dalam kegelapan. Kita masih ada jalan di dalam kesempitan ini, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, jadi kita minta apa yang kita perlukan kepada Allah. Di masa yang sama, ketika kita berdoa kepada Allah, hendaklah selalu mengucap syukur. Mengucap syukur adalah satu tindakan yang merendahkan diri, ya. Satu sifat ataupun tindakan yang merendahkan diri, yang menonjolkan Tuhan, yang menonjolkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan dia, itu adalah ucapan syukur. Jadi saudara dan saudari, ketika kita berdoa, berdoalah untuk Tuhan, bukan berdoalah untuk keinginan kita. Berdoalah berdasarkan Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi pada pagi hari ini, adakah kita sudah berdoa? Jika kita belum berdoa, saya cabar kita ataupun saya galakkan kita semua, ketika renungan ini selesai nanti, kita semua berdoa kepada Tuhan, mintalah apa yang kita perlukan, maka segala yang Tuhan jawab adalah berdasarkan keperluan kita. Ya. Kenapa pada hari ini ramai orang berkata demikian? Mereka berkata, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak jawab apa yang saya sampai? Itu karena apa yang kita doakan itu keinginan kita. Karena itulah kepentingan diri kita sendiri. Jadi saudara dan saudari, sekarang ini berdoalah kita berdasarkan keperluan kita. Jika Tuhan menjawab doa kita, bersyukurlah kepada Dia. Jika Dia belum menjawab doa kita, belajarlah untuk bersabar. Karena di dalam kegelapan sekalipun, kita ada harapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi, biarlah kita menjadi satu contoh bagi orang yang berada di luar sana, di saat mereka mengalami situasi yang sangat sempit, masalah yang berbagai jenis yang mereka hadapi. Biarlah kita menjadi terang bagi mereka, menyatakan kepada mereka bahwa di dalam Tuhan mereka mempunyai harapan di dalam kegelapan ini. Kitalah yang menyatakan harapan ini kepada orang yang belum mengetahui tentangnya. Oleh itu, pada pagi hari ini, biarlah pelajaran ini menjadi satu ingatan yang segar bagi kita untuk memulakan satu pagi yang baru. Satu pagi yang baru yang dimulakan dengan doa kepada apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Jangan membawa diri kita menuju kegelapan. Bawalah diri kita menuju kehendak Tuhan. Maka disitulah kita menemukan terang di dalam jalan kita. Disitulah kita menemukan jalan yang indah bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengeluh, tetapi tetaplah berdoa. Jangan sering menyalahkan Tuhan, tapi salahkanlah diri sendiri karena kita tidak memahami kerja Tuhan, tidak memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Satu contoh yang bagus bagi kita ayat ini, Filipi 4 yang kita telah baca tadi. Berdoalah, mintalah apa yang kita perlu. Inilah satu contoh yang bagus. Contoh yang tidak mementingkan diri, tetapi mementingkan status Tuhan itu. Ya, Tuhan itu bukanlah Tuhan hanya untuk tempat kita meminta, tetapi Tuhan adalah tempat untuk kita belajar bagaimana kita menghormati Dia di dalam permintaan kita. Ya, jadi mintalah apa yang kita perlu. Ketika kita berada dalam kegelapan, ingatlah tajuk kita, harapan dalam kegelapan masih ada, masih boleh untuk kita berubah, untuk menjadi lebih baik di mata Tuhan, menjadi lebih menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari demi hari yang kita lalui di masa akan datang. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Bapa kami bertata di kerajaan surga,
Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu kepada kami, yang mengingatkan kepada kami bahwa harapan kami di dalam kegelapan adalah Engkau. Di saat kami jauh daripada-Mu, di saat kami membawa diri kami di dalam kegelapan, ampunilah kami Tuhan. Tolonglah kami untuk kami menyadari dan memahami keinginan-Mu dalam hidup kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya hidup kami ini semakin bertumbuh, semakin menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dari hari demi hari kami tetap berdiri dengan teguh di dalam pendirian kami bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.